Halo semua, dan selamat datang kembali. Lupakan dulu ya teori-teori bisnis yang berat. Hari ini kita bakal ngelakuin sesuatu yang lebih seru. Kita mau coba intip buku resep rahasia yang dipakai sama perusahaan-perusahaan raksasa di sekitar kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya sebuah layanan bisa ada di setiap tikungan jalan, setiap saat kita butuh? Itu bukan sulap, bukan sihir. Jawabannya ada di sebuah mesin internal yang terkoordinasi dengan sempurna. Dan hari ini kita akan bongkar mesin itu satu persatu. Oke, kita mulai ya. Konsep kuncinya itu disebut strategi fungsional. Anggap aja ini kayak cetak biru atau skrip rahasia yang memastikan tiap departemen di perusahaan itu nggak cuma kerja sendiri-sendiri, tapi bisa joget bareng dalam satu irama yang sama. Jadi, apa sih sebenarnya strategi fungsional itu? Gampangnya gini, ini adalah jawaban dari pertanyaan, gimana caranya tim marketing, tim keuangan, dan tim SDM bisa gerak serempak buat ngejar satu mimpi besar. Ini bukan cuma soal kerjasama biasa, ini soal sinergi, soal gimana semua bagian mesin ini bekerja barengan tanpa ada yang macet. Kita mulai dari pilar yang pertama dan paling kelihatan, pemasaran. Tapi jangan bayangin iklan di TV atau baliho dulu. Kita akan bahas ini sebagai mesin utama untuk merebut hati dan tentunya dompet para pelanggan. Intinya, strategi pemasaran itu kayak sebuah peta jalan. Peta ini nunjukin gimana caranya sebuah perusahaan bakal ngobrol sama audiens yang tepat dan gimana cara mereka ngebuktiin kalau produk mereka itu layak banget buat dibeli. Tujuannya ada 3. Jelas, yang pertama naikin penjualan. Tapi lebih dari itu, ini juga soal gimana caranya bikin merek kita itu nempel di kepala semua orang. Nah, ujung-ujungnya ini adalah soal merebut kue pangsa pasar dari para pesaing. Terus gimana cara kerjanya? Nah, disinilah konsep STP ini jadi penting. Pertama, segmentasi. Kita kan nggak bisa jualan ke semua orang. Jadi pasar yang gede banget itu kita petak-petakin jadi kelompok kecil. Kedua, targeting. Dari semua kelompok itu kita pilih mana yang kelihatannya paling lapar sama produk kita. Terakhir, positioning. Kita harus bisa ciptain cufflink khusus di dalam pikiran mereka buat merek kita. Kalau targetnya udah jelas, baru kita keluarin senjatanya. 4P. Produknya harus pas, harganya juga harus masuk akal, tempat atau distribusinya gampang diakses, dan promosinya harus bisa bikin orang nggak tahan buat nggak beli. Keempatnya ini harus sinkron, nggak bisa pincang. Coba deh lihat contohnya. Shopee itu ngebombardir kita pakai harga, ya gratis ongkir, dan promosi yang gila-gilaan buat jadi raja e-commerce. Beda lagi sama Kopi Kenangan. Mereka pinter banget mainin positioning, nempatin diri sebagai kopi premium tapi harganya tetap ramah di kantong. Konsepnya sama, eksekusinya beda, tapi hasilnya sama-sama luar biasa. Oke, pelanggan udah mulai berdatangan nih, gara-gara marketingnya jago. Tapi pertanyaannya, siapa yang bakal melayani mereka? Nah, disinilah pilar kedua masuk, orang-orang di balik layar. Mari kita bahas soal strategi sumber daya manusia atau SDM. Strategi SDM itu lebih dari sekedar rekrutmen loh. Ini adalah seni buat nemuin talenta yang pas, ngasih mereka vitamin biar makin jago, dan ngejaga api semangat mereka biar terus nyala buat ngejar visi perusahaan. Intinya gini, SDM yang hebat itu mengubah orang dari yang cuma datang kerja pulang jadi aset berharga perusahaan. Tujuannya adalah mastiin semua orang itu nggak cuma sibuk tapi produktif. Mereka punya skill yang relevan dan mereka kerja di lingkungan yang bikin betah. Anggap aja SDM itu ngurusin life cycle atau perjalanan lengkap seorang karyawan. Mulai dari proses seleksi yang super ketat, terus dibekali dengan berbagai pelatihan, kinerjanya diukur secara adil, dan akhirnya dikasih kompensasi dan motivasi yang bikin mereka merasa dihargai. Sekarang pilar terakhir, dan bisa dibilang ini nyawanya, keuangan. Kalau marketing itu pedal gas dan SDM itu sopirnya, nah keuangan ini bahan bakarnya. Tanpa bensin, mobil secanggih apapun nggak akan bisa jalan. Sederhananya, strategi keuangan itu soal seni mengelola duit. Dari mana uang datang, kemana uangnya pergi, dan yang paling krusial, gimana caranya biar dompet perusahaan nggak pernah kosong buat bayar tagihan hari ini dan investasi buat masa depan. Misi utamanya ada 3. Pertama, efisiensi. Biaya ditekan serendah mungkin tanpa nurunin kualitas. Kedua, optimalisasi laba. Setiap rupiah yang keluar harus bisa menghasilkan keuntungan maksimal. Dan ketiga, membangun benteng keuangan yang kokoh biar perusahaan aman kalau ada krisis. Jadi, kerjaan mereka ngapain aja? Mereka mikirin investasi mana yang bakal cuan paling gede, terus cari duitnya dari mana. Mau pinjam ke bank atau cari investor, ngatur keluar masuknya uang setiap hari biar nggak tekor, dan pastinya mengencangkan ikat pinggang di pos-pos pengeluaran yang nggak perlu.
Contoh paling ekstrim mungkin Tokopedia. Mereka tuh sengaja bakar duit dari investor buat kasih kita subsidi dan promo gila-gilaan. Risikonya? Jelas, rugi bandar di awal. Tapi hadiahnya? Mereka berhasil membeli pertumbuhan pasar dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Oke, kita udah bedah satu persatu 3 mesin utama tadi. Tapi, disinilah keajaibannya terjadi, yaitu ketika ketiga mesin itu bukan cuma nyala, tapi benar-benar nyambung dan bekerja dalam satu harmoni yang sempurna. Gini deh, cara gampangnya. Marketing itu yang bukain pintu dan ngundang pelanggan masuk. SDM tugasnya mastiin ada tim yang hebat buat nyambut dan melayani mereka dengan baik. Dan keuangan, dia yang nyediain bensin buat semua aktivitas itu bisa jalan. Persis kayak kursi berkaki 3. Kalau satu kakinya patah, ya semuanya bakal ambruk. Nah, pertanyaannya, bentuk integrasi yang sempurna ini di dunia nyata tuh kayak apa sih? Yuk, kita lihat satu contoh klasik yang menyatukan semuanya. Coba perhatikan Gojek. Promo gila-gilaan dari tim marketing itu nggak bakal ada artinya kalau nggak ada jutaan mitra pengemudi yang siap di jalanan kan? Nah, itu kerjanya SDM. Dan baik promo marketing maupun sistem driver yang rapi, itu nggak akan mungkin jalan tanpa suntikan dana triliunan dari investor. Itulah peran keuangan. Kelihatan kan? Semuanya jadi satu siklus yang saling menguatkan. Jadi, ini dia poin kuncinya. Pemasaran yang jenius itu bakal sia-sia tanpa eksekusi yang solid dari tim dan dukungan dana yang kuat. Kemenangan sejati dalam bisnis itu bukan datang dari satu departemen yang paling jago, tapi dari integrasi yang tanpa celah di antara semuanya. Jadi, saya mau kasih Anda sebuah tantangan kecil. Lain kali Anda membuka aplikasi favorit atau membeli kopi langganan Anda, coba deh perhatikan sejenak. Bisakah Anda melihat tarian tak kasat mata antara strategi pemasaran, manajemen manusianya, dan kekuatan finansial di baliknya? Karena disitulah letak rahasia kesuksesan mereka. Terima kasih telah menyimak.